من اللي يفوق يشفع له في البلوى. Terus mendoakan orang-orang yang berada di tempat sholatnya. Dan ketika dia menunggu antara waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain, seperti kita ini menunggu antara waktu maghrib dan menunggu waktu isya, maka malaikat akan terus mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Begitu terus sampai masuknya waktu isya. Jadi mungkin kita hanya duduk-duduk saja, bahkan mungkin sebagian kita mungkin ada sesuatu yang tidak dipahami dari ceramah, tapi kita cuma duduk-duduk saja mendengarkan, kita mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita memang sudah paham dan mendapatkan ilmu yang mulia ini, maka itu merupakan keutamaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surah yang sangat pendek, namun maknanya sangat mendalam. Subhanallah. Dan ini bentuk mukjizatnya Al-Quran. Ya luar biasa itu Al-Quran karena kata-katanya pendek, namun ketika dikaji, ternyata bisa sampai, kalau kita menulis buku bisa sampai beratus-ratus halaman. Al-Quran itu ketika dikaji. Maka surah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini salah satu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran dari jumlah ayatnya dan kalimat-kalimatnya. Jadi ada 3 surah di dalam Al-Quran yang termasuk surah yang paling pendek, yang hanya 3 ayat saja. Jadi surah yang paling pendek itu 3 ayat saja. Yang pertama adalah wal asri innal insana lafi khusrin, itu 3 ayat. Kemudian ini inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, 3 ayat juga. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath, 3 ayat juga. Jadi ini 3 surah yang paling pendek di dalam Al-Quran yang cuma terdiri dari 3 ayat, namun sekali lagi banyak atau mendalam maknanya ketika dikaji oleh para ulama kita. Jadi surah yang akan kita bahas pada malam hari ini kebetulan juga sesuai dengan keadaan atau momen yang kita hadapi sekarang ini. Apa itu? Yaitu viralnya pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad SAW yang digambar karikaturnya dan sebagainya, wa na'udzubillahi min dzalik, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka surah yang akan kita bahas pada malam hari ini salah satu bentuk pembelaan Allah dan penyebutan Allah Subhanahu Wa Taala tentang nikmat yang paling besar yang Nabi kita Muhammad SAW dapatkan. Maka surah yang mulia ini adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah ke-108 di dalam Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pendapat mengatakan diturunkan di Mekah. Disebabkan karena orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muhammad itu abtar. Apa artinya abtar? Terputus kebaikannya. Disebabkan karena Nabi kita Muhammad SAW tidak ada anak laki-lakinya yang hidup sampai dewasa. Semuanya meninggal pada saat masih dalam keadaan kecil, masih dalam keadaan belum balik. Meninggal anaknya Al-Qasim, meninggal anaknya Ibrahim. Tidak ada yang sampai usia balik atau dewasa. Maka orang-orang kafir, orang-orang Mekah mengatakan bahwasanya Muhammad itu abtar, tidak ada keturunannya. Disebabkan karena orang-orang Arab sangat memuliakan anak laki-laki.
tapi justru meremehkan anak-anak perempuan. Ya, sehingga kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Karena mereka menganggap bahwasanya kalau ada bayi perempuan tak lahir dari perut istrinya, dia menganggap itu sebuah kekurangan, aib yang sangat besar di tengah masyarakat. Maka mereka membunuh ya bayi perempuan hidup-hidup kalau anak bayinya yang lahir itu perempuan. Ya, tapi justru membanggakan anak laki-laki. Membanggakan anak laki-laki. Makanya orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir Mekah karena melihat keadaan Nabi kita Muhammad SAW yang meninggal anaknya, semua anak laki-lakinya meninggal sebelum sampai usia balik atau usia dewasa, maka mereka mengatakan Muhammad itu adalah abtar, ya, terputus. Artinya abtar, terputus dari segala kebaikan. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Maka turunlah surah ini ya sebagai pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya justru mereka lah yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang abtar, terputus dari segala kebaikan. Ya. Maka coba kita lihat orang-orang yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang, tidak ada yang dibangga-banggakan dan disebut namanya. Justru mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mendapatkan penghinaan sebelum dia dimasukkan di akhirat. Kalau dia tidak bertobat, dimasukkan dalam azab yang pedih. Di dunia dia sudah mendapatkan penghinaan yang luar biasa. Coba kita lihat buktinya sekarang ketika ada pihak yang melecehkan Nabi kita Muhammad SAW ya, di tempat yang jauh sana, ya justru semua negara-negara yang memiliki semangat ya untuk membela Nabi kita Muhammad SAW, terutama negara Saudi, Arab Saudi, ya, membuat ya, semacam kegiatan yang kemudian memberikan efek jerah untuk orang yang melecehkan Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Diboikotlah produk-produknya, yang sampai-sampai ya saya baca mereka ingin memelas untuk meminta agar dicabut boikot produk-produk tersebut. Ya, namun inilah Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sudah meninggal dunia. Ya, sampai beliau sudah meninggal dunia. Ya, subhanallah. Dan kalau orang-orang seperti itu tidak bertobat sebelum dia meninggal, maka di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, azab yang sangat pedih. Dan beginilah sikap kita, ya. Saya ingin menjelaskan juga bagaimana sikap atau ghirah, kecemburuan kita kepada orang-orang yang melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam syariat Islam, Islam menuntun kita jika harga diri kita dilecehkan, harga diri kita pribadi atau nama kita, kehormatan kita boleh saja memaafkan. Ya. Tapi jika harga diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, maka tidak ada kata maaf baginya. Apalagi jika dia tidak bertobat, apalagi jika dia memang orang kafir sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada kata maaf untuknya. Jamaah rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami betul-betul akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya di kehidupan dunia sebelum nanti Allah memperlihatkan pembelaannya di negeri akhirat. Ya. Maka surah yang mulia menjelaskan tentang nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberi wahai Muhammad nikmat yang sangat besar atau kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan sebagian ulama tafsir berbeda pendapat apa makna atau apa arti dari kata-kata Al-Kautsar, apa artinya Al-Kautsar. Ya. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan
arti dari kata Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga, ya, yang airnya itu mengalir sampai ke telaga. Ada nanti di hari kiamat telaga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti danau, di mana ketika orang-orang beriman mendatangi telaga atau danau tersebut meminum airnya, dia tidak akan haus selama-lamanya di hari kiamat. Ya, dan itu diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telaga atau danau tersebut yang asalnya dari sebuah sungai di dalam surga, yang dikhususkan pemberian itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Ya, maka ini diantara makna Al-Kautsar. Ya, tapi pendapat yang pertama lebih umum, yang mengatakan bahwasanya kalau kita ingin menggabungkan dua pendapat ini, ya, kita mengatakan Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak yang diberikan Allah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sebuah sungai yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat begitu banyak pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya Nabi pernah menyebutkan bahwasanya di antara kelebihanku yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain adalah nusirtu birru'b masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya rasa takut di dalam hati musuh-musuhku sejarak 1 bulan perjalanan. Ya, subhanallah. Jadi kalau Nabi ingin berperang, ada musuh yang akan Nabi hadapi, dan musuh itu sudah belum sampai di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih jaraknya dengan tempat Nabi itu masih ada 1 bulan perjalanan, sudah diberikan memang rasa takut di dalam hati musuh tersebut, ya, untuk menghadapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara kelebihan yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, wajuhilat li al-masajid, ya, aku diberikan kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan setiap tempat di permukaan bumi ini adalah masjid atau tempat-tempat sujud, salat di dalamnya. Ya, subhanallah. Kecuali mungkin tempat-tempat kotor seperti WC dan sebagainya. Tapi pada umumnya semua tempat di permukaan bumi ini adalah sah untuk kita tempati salat sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kelebihan dan kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah harta rampasan perang, yang dimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rezekiku berada di bawah kilatan pedang. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, maka diizinkan oleh Allah mengambil harta rampasan perang dari orang-orang kafir. Begitupun dengan umatnya, ketika mereka berperang, kemudian mereka menang dalam perang tersebut, mereka diizinkan untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang yang diambil dari harta orang-orang kafir sebagai rezeki bagi mereka. Beda dengan umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berperang melawan musuh-musuhnya, melawan orang-orang kafir, maka harta rampasan perang tersebut tidak diizinkan untuk diambil, tapi dibakar, tidak diambil. Adapun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk mengambil harta rampasan perang setelah mereka menang melawan orang-orang kafir. Ini diantara kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara kelebihan dan kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah kenabian itu sendiri, dan Al-Qur'an yang mulia ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini diantara, ya, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, adapun nabi-nabi terdahulu hanya diutus untuk umatnya sendiri. Ya, subhanallah. Dan risalah kenabian itulah yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kebaikan dan nikmat yang sangat besar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu sempat terputus. Jadi ketika wahyu pertama telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya, sempat terputus dan tidak datang Jibril beberapa saat, ya, untuk membawakan wahyu kepada Nabi. Maka Nabi bersedih dan gelisah, mana ini Jibril? Kenapa tidak datang-datang membawa wahyu? Sampai-sampai
ya orang-orang kafir di zaman tersebut mengatakan, di antaranya istri dari Abu Lahab, ya, yang bernama Ummu Jamil mengatakan, ma ra'aitu syaitanuka qad tarakat, ya, sesungguhnya aku melihat bahwasanya syaitanmu, maksudnya malaikat Jibril, telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Maka turunlah pembelaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah membencimu wahai Muhammad. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, Allah tidak hanya mengatakan Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Dan Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan semua yang kau minta sampai engkau betul-betul ridha. Ya, subhanallah. Maka bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya di atas langit berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu dimuliakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah mengutusnya. Lalu datang orang-orang yang melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah tidak butuh. Sebenarnya Allah tidak butuh kita untuk menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mampu dengan sendirinya untuk mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperlihatkan kekuasaannya. Namun kita dituntut untuk membela kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada asalnya Allah sebenarnya tidak butuh dengan pertolongan kita. Namun Allah hanya ingin melihat sampai di mana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga cinta itu terus kita rasakan kepada beliau. Ya, kerinduan itu sudah kita rasakan kepada beliau sampai kita meninggal dunia. Tidakkah kita ingat bagaimana kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada para sahabatnya, "Ya wahai sahabatku, ya, saya sangat rindu bertemu dengan saudara-saudara. Inni mushtaqun ila ikhwani." Saya sangat rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami juga adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, bal antum ashabi, adapun kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku yang aku maksudkan adalah mereka yang hidup sepeninggalku, setelah aku wafat, setelah aku meninggal, dan mereka tidak sempat bertemu denganku, namun mereka adalah orang-orang yang paling terdepan membela sunnahku sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami akan tinggikan namamu wahai Muhammad di permukaan bumi ini. Ya, di dalam surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Ya, Allah mengatakan kami akan tinggikan namamu untukmu di permukaan bumi, sehingga setiap orang azan disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tasyahud awal, di dalam salat tasyahud akhir, ketika berselawat, ketika bersyahadat mau masuk Islam disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna wa rafa'na lakal dzikra, kami tinggikan sebutan namamu untukmu di dunia. Namun ulama kita mengatakan begitupun dengan para pengikut dan pembela-pembela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan bagian dari ayat ini wa rafa'na lakal dzikra, kami akan tinggikan sebutan namamu untukmu. Maka semakin besar pengamalan kita kepada sunnah dan pembelaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan bagian dari ayat wa rafa'na lakal dzikra. Ya, kami akan tinggikan sebutan namamu untukmu. Ya. Kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat besar. Dan di sini ulama kita mengatakan al-'azimu la ya'ti illa syai'un 'azim. Sesuatu yang agung itu, ini Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Bukan siapa-siapa, bukan manusia, bukan orang paling terkaya, bukan malaikat, bukan nabi yang memberikan, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang maha agung, yang maha mulia. Maka sesuatu yang mulia tidak akan memberikan kepada seseorang kecuali sesuatu yang mulia pula.
Maka Allah mengatakan, Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat atau kebaikan yang sangat besar. Iya. Dan ulama kita mengatakan, man azzamahullah fanahnu aidan nu'azzimuhu. Siapa saya yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan sebutan namanya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih berhak untuk mengagungkan dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka suatu ketika, oleh sebab itulah ketika surah ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada para sahabat ketika menerima surah ini dari malaikat Jibril. Ya. Maka Anas bin Malik menceritakan suatu saat Rasulullah SAW berada di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan. Ya, ada biasa orang itu kita katakan tidur tapi sebenarnya tidak tidur. Ya, iya. Dia bilang orang betul-betul romano. Ya, tidak tidur tapi dia kelihatan seperti kalau dia tidur. Ya. Kemudian lantas beliau SAW mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kami pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa atau tersenyum ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, baru saja turun kepadaku suatu surah yang Allah berikan kepadaku. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar wahai sahabatku? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Sesungguhnya al-kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku. Sungai itu memiliki kebaikan yang banyak. Itulah telaga atau danau yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Iya. Bejananya atau gelas-gelasnya, gelas yang ada di sekitar danau atau telaga tersebut di hari kiamat, sejumlah atau sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Subhanallah, itu banyaknya. Namun ada dari sebagian hamba atau manusia yang tidak dapat minum dari telaga dan danau tersebut. Wala'udzubillah. Jadi ada nanti yang mengaku umatnya dari Muhammad, saya juga mau minum dari telaga atau danau tersebut. Ya. Tapi dia tidak diizinkan, tidak boleh kamu minum, tidak diizinkan untuk meminum air tersebut. Ya. Maka Nabi SAW tahukah mengatakan, ya, mereka adalah orang-orang yang datang setelah Nabi SAW meninggal dan melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Mereka adalah pelaku bid'ah. Orang-orang yang melakukan amalan, perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, namun berbangga dengan sesuatu tersebut. Ya, membanggakan amalan tersebut sehingga mereka tidak diizinkan untuk meminum telaga, ya, atau air danau tersebut karena mereka mengada-ngadakan sesuatu yang sudah lengkap dari agama ini. Maka itu balasan untuk mereka tidak diizinkan untuk meminum air dari danau tersebut. Ya. Mengapa orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW sangat dicela? Pelaku bid'ah dan sebagainya. Mengapa sangat dicela dalam agama? Karena seakan-akan mereka kalau melakukan bid'ahnya tersebut atau melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, seakan-akan mereka menganggap bahwasanya agama ini belum sempurna. Ya, agama ini belum sempurna. Ya, seakan-akan, bahkan sebagian ulama mengatakan seakan-akan mereka menuduh Nabi SAW bahwasanya masih ada sesuatu yang belum disampaikan kepada Nabi SAW. Padahal Nabi telah menjelaskan agama ini secara jelas. Ya, sebagaimana terangnya siang di siang hari. Maka mereka sangat dicela dalam agama kita. Maka kita harus berhati-hati. Ya, hendaknya kita selalu memperhatikan apakah amalan tersebut ada contohnya dari Nabi SAW atau tidak. Kalau tidak ada, maka hendak lebih baik kita tinggalkan dan ya mengikuti sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Jadi itu arti dari kata-kata al-kautsar. Ya. Kebaikan yang sangat banyak atau sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi di dalam surga.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar," maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah Allah menjelaskan sesuatu di dalam Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dijelaskan, disebutkan nikmat, maka disebutkan cara bersyukurnya. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nikmat kepada Nabi. Setelah itu Allah jelaskan bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut. Seperti dalam surah Ad-Duha, ya Allah mengatakan, "Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Bukankah kami telah mendapatimu yatim, wahai Muhammad, dan kami yang melindungimu? Dan bukankah kami telah mendapatimu dalam keadaan tidak tahu, kami pun mengajarimu? Dan bukankah kami telah mendapatimu dalam keadaan miskin dan kami mencukupkan kebutuhanmu? Maka Allah menyebutkan setelah itu, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, karena engkau tadi dalam keadaan yatim dan sudah ditolong oleh Allah, maka terhadap anak yatim jangan engkau mencela dan mengejeknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang-orang yang meminta-minta, baik meminta ilmu atau meminta harta, jangan engkau tolak. Karena Allah telah mendapatimu miskin, namun Allah telah menjadikan engkau serba cukup. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi tidak tanggung-tanggung jamaah sekalian. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyumbangkan satu lembah dari kambing atau unta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Karena beliau sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia bersedekah dan menghadiahkan sesuatu itu kepada orang-orang. Maka seperti ini Allah menjelaskan, karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Maka jika engkau bersyukur kepadaku, aku pasti akan tambahkan nikmat itu kepadamu dan orang-orang setelahnya. Fasholli li rabbika wanhar. Dan coba kita perhatikan di sini Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu. Di sini ada kata-kata tambahan karena Tuhan. Padahal cukup kalau Allah mengatakan, sudah cukup kalau Allah mengatakan fasholli, salatlah. Tapi karena saking pentingnya salat itu dikerjakan dalam keadaan ikhlas, maka Allah tambahkan karena Tuhan. Dan ini adalah subhanallah. Di lampu ya? Tidak apa-apa, lanjut ya. Alhamdulillah. Salatlah karena Tuhanmu. Ini disebabkan karena begitu pentingnya masalah salat, dan perlu diperhatikan bahwasanya salatlah yang pertama kali diperiksa oleh Allah di hari kiamat. Maka jangan sampai salat kita diberikan kepada selain Allah. Jangan sampai. Dan ini coba kita lihat, ini juga suatu subhanallah, susunan Al-Quran yang begitu indah ya. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini datang setelahnya surah Al-Kautsar. Dan subhanallah, inilah urutan rahasia, urutan surah-surah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, menjelaskan ciri orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena iman. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilandasi, karena ingin dilihat saja ibadahnya, disebabkan karena tidak ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang celaka gara-gara salatnya adalah mereka yang lalai dari salatnya. Salah satunya adalah mereka yang riya, ingin dilihat dari salatnya. Datang surah Al-Kautsar mengatakan fasholli li rabbika. Oleh sebab itu jangan seperti mereka dan salatlah karena Tuhanmu. Coba kita lihat hubungan urutan surah dalam Al-Quran, luar biasa. Kemudian Allah mengatakan pada surah Ar-Ra'd, menjelaskan ciri orang-orang mendustakan hari kiamat. Di antara ciri mereka adalah wa yamna'unal ma'un, mereka melarang dan tidak mau meminjamkan hartanya, jangankan menghadiahkan, menyedekahkan, meminjamkan saya tidak mau. Maka datang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, wanhar, berkurbanlah, karena berkurban adalah ibadah yang paling mulia dan ibadah yang paling memberikan seorang hamba dan menghilangkan rasa kikir dan pelit di dalam hati seorang hamba. Bukankah ketika kita berkurban di hari Idul Adha, kita memasukkan rasa bahagia di dalam hati saudara-saudara kita?
dan kita bagikan daging kurban itu dan dibagi untuk kita sebagian, untuk keluarga kita sebagian, dan orang miskin sebagian, supaya kebaikan itu merata, supaya dengan tujuan supaya sifat kikir, pelit di dalam hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menjelaskan sifat ini di dalam surah Al-Maun, sifat yang paling buruk, tidak meminjamkan sesuatu, justru Allah menjelaskan dalam surah Al-Kautsar ini sifat kebalikannya, untuk memberikan arahan kepada orang-orang mukmin, jangan seperti orang seperti dalam surah Al-Maun, tapi jadilah orang seperti surah Al-Kautsar, di dalam surah Al-Kautsar yang berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Di sini Allah mengatakan fasholli li rabbika. Allah tidak mengatakan fasholli lillah. Salatlah karena Allah, tapi Allah mengatakan salatlah karena Tuhanmu atau Rabbmu. Kenapa Allah memakai kata-kata Rabb di sini, bukan kata-kata Allah? Allah tidak mengatakan fashollillah, fasholli lillah, tapi Allah mengatakan fasholli li rabbika. Karena rahasia kata-kata Rabbi itu luar biasa. Kita sudah jelaskan mungkin dalam beberapa pertemuan yang lalu, kalau ada kata-kata Rabbi kita dapatkan dalam Al-Quran, itu diantara nama Allah yang paling mulia, yang artinya Dia memberikan rezeki, mengatur segala urusan, menciptakan kita, dan memberikan kita apa yang kita minta. Maka Allah ingin mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya ini Tuhanmu telah memberikan kepada nikmat yang sangat banyak dengan melalui namanya Ar-Rabb, dengan melalui namanya Rabb. Maka ketika Nabi menyebutkan Rabbi, langsung Nabi teringat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena kata-kata Rabbi itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pemberi, Allah Maha memuliakan hambanya, membagi-bagikan rezeki kepada hambanya dan mengatur urusan hambanya. Maka sebagai rasa terima kasih kepada Allah, Nabi disuruh untuk banyak mengucapkan kata-kata Rabbi di dalam doanya. Rabbi ghfirli, ya. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi kata-kata Rabbi itu luar biasa. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang penting untuk kita pakai dalam doa-doa kita. Karena kalau kita mengatakan Rabbi, ya Tuhanku, seakan-akan kita mengatakan wahai Tuhanku yang mengatur segala urusanku, wahai Tuhanku yang telah menciptakanku, wahai Tuhanku yang telah memberikan aku rezeki. Subhanallah. Jadi seakan-akan kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan di sini fasholli li rabbika, memakai namanya atau sifatnya Ar-Rabb, Rabbi, karena untuk mengingatkan bahwasanya nikmat yang sangat besar itu yang telah didapatkan oleh Nabi SAW berasal dari Tuhan yang sangat pemberi, ya, kepada manusia. Wanhar, dan berkurbanlah, ya, dan berkurbanlah. Ya, subhanallah, di antara rahasia mengapa ibadah kurban digandengkan dengan ibadah sholat di dalam ayat ini, sebagian ulama menjelaskan karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling agung, yang menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kurban ibadah yang paling agung yang menghubungkan manusia dengan manusia itu sendiri. Ya, maka inilah dua kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, memperbaiki hubungan kepada Allah, dan kunci utamanya adalah salat, wa hablum minan nas, dan memperbaiki hubungan dengan manusia salah satunya adalah berkurban, bersedekah, dan memberikan zakat. Ya, jamaah maghrib rahimakumullah. Ya, maka Ustaz Firanda hafizahullah menyebutkan di dalam tafsirnya ini faedah dari ayat yang mulia ini. Kita akan sebutkan yang pertama bahwasanya Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Allah memerintahkan kita untuk menggabungkan kedua ibadah ini karena kedua ibadah ini menunjukkan perasaan tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Ya, atau perasaan tunduk kepada Allah, membutuhkan Allah, kuatnya keyakinan dan prasangka baik kepada Allah. Ya, prasangka baik kepada Allah bahwa Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik tanpa harus merasa kekurangan harta. Karena kalau kita berkurban, tentu kita secara kasat mata, ya, terkuras harta kita. Ya, coba kalau kita berkurban, ya, satu kambing saja itu, ya, 1 juta lebih kan? Apalagi kalau orang berkurban sapi misalnya, ya, pasti kita lihat berkurang harta kita secara kasat mata. Makanya Nabi SAW juga sangat mengancam orang yang mampu namun tidak mau berkurban. Nabi mengatakan barang siapa yang mampu namun tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia menghadiri tempat salat kami, jangan salat Id bersama kami. Orang-orang yang mampu namun tidak mau berkurban. Ini ancaman dari Nabi SAW
wasallam. Maka karena kurban itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah, bahwasanya inilah aku persembahkan kepadamu ya Allah. Bukan sekedar kita mengalirkan darah. Allah mengatakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah darah yang kalian alirkan itu, yang kalian sembelih hewan kurban kalian itu. Bukanlah itu yang menyampaikan kalian kepada Allah, tapi yang menyampaikan kalian kepada Allah adalah ketakwaan kalian, rasa yakin kalian. Ya, akan balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kalian. Ya, maka subhanallah, ini antara bentuk hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bahwasanya kita diperintahkan berkurban. Ya, karena kurban adalah ibadah yang paling membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita perhatikan jemaah sekalian. Di antara hebatnya ini, hikmahnya ini berkurban di hari raya Idul Adha. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, subhanallah, karena di hari raya adalah hari yang tidak terulang, hari yang hanya terulang hanya 2 kali setahun, dan hari di mana orang bergembira, ya, dan merasakan kebahagiaan bersama, berkumpul bersama keluarganya. Maka Allah ingin kalau orang-orang yang fakir, yang tidak punya apa-apa, kita berikan, masukkan rasa kebahagiaan di dalam hatinya, agar kemudian di hari raya tersebut, di hari kebahagiaan tersebut, dia mendapatkan sempurna kegembiraannya dengan mendapatkan makanan yang paling enak dari kita, dengan diberikannya hewan kurban. Begitupun kepada zakat fitrah, ketika kita berikan kepada orang-orang miskin di kalangan kita, kita akan melihat wajah kegembiraan di dalam diri mereka, disebabkan karena mereka mendapatkan pemberian di hari kebahagiaan mereka. Maka inilah hikmahnya disyariatkannya zakat fitrah, disyariatkannya berkurban, karena pada hari tersebut, hari yang tidak terulang, hanya 2 kali terulang dalam setahun. Ya, dan disitulah Allah ingin menguji iman kita dan menguji sikap kepedulian kita kepada sesama muslim, apalagi kepada orang-orang yang miskin. Ya, yang dimana Allah menyebutkan sikap orang yang mendustakan hari kiamat di surah Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mau memberikan makan dan memotivasi, mendorong orang untuk memberikan makan orang miskin. Justru orang-orang beriman dalam surah Al-Kautsar bukan hanya memberikan makan kepada orang-orang beriman atau orang-orang miskin, tapi justru memberikan makanan yang sangat enak dengan diberikannya daging hewan kurban tersebut. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi itulah hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban, untuk dibagi-bagikan agar rasa bahagia yang orang-orang rasakan di hari raya Idul Adha itu merata ke semua manusia. Ya, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian di antara faedah dari ayat yang kedua ini, Ustaz kita menyebutkan di sini, fasholli li rabbika wanhar, perintah Allah kepada Nabi untuk salat dan menyembelih merupakan isyarat agar Nabi jangan memperdulikan cercaan dan ejekan kaum musyrikin. Ya, makanya ulama kita mengatakan sebab terbesar dilapangkannya hati seseorang agar ejekan-ejekan, celaan-celaan, ya, dan kata-kata yang menyakitkan hatinya bisa hilang di dalam dirinya adalah dengan dia mendirikan sholat. Allah mengatakan ista'inu bis-sabri was-shalah, meminta tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, sesungguhnya itu sangat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabar dan sholat, itulah sebab terbesar dilapangkannya dan dimudahkannya urusan seseorang. Subhanallah. Ya, saya pernah membaca, ya, ada seorang syekh di Saudi, ya, di Al-Qasim, dia tinggal di daerah Al-Qasim di Saudi. Ya, syekh ini kalau dia mendapat disebutkan oleh muridnya atau keluarganya, ya, ketika ada masalah yang dia hadapi, yang masalah itu rumit, ya, masalah itu susah diselesaikan, yang mungkin bisa jadi pusing kepalanya memikirkan masalah tersebut, dia tinggalkan jadwal ceramahnya. Dan apa yang dia lakukan? Antara maghrib isya itu dia tinggal di masjid, mendirikan sholat terus sampai datangnya waktu isya. Ya, maka dia mengatakan belum cukup 1-2 hari, ya, masalah itu sudah terselesaikan. Ya. Hanya dengan mendirikan sholat, dia mendirikan sholat, dan itu sudah mujarab. Dia lakukan selalu seperti kalau ada masalah, dia tinggalkan jadwal taklimnya, dia tinggalkan keluarganya dan tinggal di masjid, dia lakukan sholat terus. Ya, dan itu boleh kan, sholat sunnah itu boleh.
berapa rakaat saja, sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang tidak diikat dengan waktu, boleh kita lakukan. Ya, asal jangan waktu terlarang. Ya, nanti dijelaskan oleh Ustaz kita yang Ustaz Rashid ya mengenai waktu-waktu terlarang dalam sholat. Tapi selain dari waktu terlarang itu boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah yang sekedar sholat sunnah saja, tidak ada niatnya. Ya, kita hanya ingin melaksanakan sholat sunnah itu saja untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui wahai Muhammad bahwasanya kamu ini manusia biasa, dan kami tahu bahwasanya dadamu menjadi sempit disebabkan perkataan-perkataan mereka. Maka apa arahan Allah untuk menghilangkan kesempitan dada tersebut? Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu wahai Muhammad dan sujudlah kepadanya. Ya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang ayat itu kepadamu. Ya, subhanallah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi di antara hal yang paling mendatangkan memudahkan urusan kita atau melapangkan dada kita, apalagi jika mendapatkan masalah dalam mendirikan salat. Ya, tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, ya, jadi kata-kata syani'aka artinya membencimu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah dan takutlah kepada Allah. Jadi kata-kata syani'aka artinya membenci, ya. Membenci. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti bahwasanya orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tidak ada yang namanya dikenang, tidak ada. Ya, mulai dari zaman Nabi sampai di zaman sekarang justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-abtar artinya terputus, mereka yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara faedah dari ayat ini inna syani'aka huwal abtar, ini faedah tadabbur saja, bukan bagian dari tafsir, cuma faedah dalam bentuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, ya. Di antara faedahnya adalah hawil an taj'al 'amaluka jariyatan hatta ba'da wafatik. Usahakan ya engkau melakukan suatu amalan yang dimana amalan itu ya engkau dapatkan terus pahalanya mengalir kepadamu sampai engkau meninggal dunia. Ya, sampai engkau meninggal dunia. Ya, karena Nabi SAW itu diutus kepada Allah untuk mengajarkan Islam kepada umatnya, maka setiap orang yang mendapatkan kebaikan dari agama Islam ini pahalanya lari semuanya kepada, atau diberikan semuanya kepada Nabi SAW. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedahnya dari ayat ini juga bahwasanya atau surah ini secara umum, ya, al-kaidu wal adza mulasimun li sahibil haq. Ya, sesungguhnya celaan dan ejekan pasti akan mendapati pemilik-pemilik kebenaran tersebut dan pembela-pembela sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah tersebut, maka siap-siap dia akan mendapatkan ejekan, celaan dan gangguan dari manusia. Dan ini wajar. Kalau kita mendapati saudara-saudara kita dulunya disukai di tengah masyarakat, ya dimuliakan, ya dihormati, tapi ketika dia mengagungkan sunnah, melaksanakan sunnah, justru dia dijauhi. Sebagaimana akhwat kita, ketika tadinya dia tidak bercadar, dia tidak memakai jilbab besar atau bercadar, tadinya dia didekati, tapi setelah dia bercadar akhirnya dia dijauhi, karena memang di antara sunnatullah adalah ketika seseorang mendekat kepada kebenaran, siap-siap untuk dia mendapatkan celaan dan gangguan. Dan inilah bentuk ujian Allah kepada kita. Bukan kita sudah mengatakan pada pertemuan yang lalu, Allah mengatakan
mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian akan menyangka bahwasanya kalian akan masuk surga, namun Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dengan imannya dan siapa di antara kalian bersabar, termasuk bersabar dengan gangguan-gangguan yang dihadapi dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, yang ini menjadi penutup ceramah kita malam hari ini, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, "May yartadda minkum an dinihi." Barang siapa yang murtad, yang keluar dari agamanya, mundur dari agama ini, ya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik daripada mereka, yang dimana ciri-ciri kaum yang menggantikan mereka tersebut adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan mereka pun mencintai Allah. Mereka pun mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ya, di antara ciri mereka adillatin 'alal mu'minin, mereka sangat merendah dan menghormati orang-orang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas kepada orang-orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir wala yakhafuna laumata laim. Di antara ciri mereka, mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Maka Allah, dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah seakan-akan memberikan rekomendasi dan arahan kepada kita bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, kalian pasti akan mendapatkan gangguan, bersabarlah, karena insya Allah surga Allah sudah menunggu kalian dengan kesabaran kalian. Bukan saja kesabaran dalam mendapatkan musibah, namun kesabaran dalam mendapatkan gangguan dan celaan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita bersyukur kita hanya mendapatkan ejekan, kita hanya mendapatkan celaan dari manusia. Orang-orang terdahulu sampai mereka dibunuh, mereka diusir disebabkan karena melaksanakan agama yang mulia ini, jemaah sekalian. Sampai-sampai mereka mengatakan, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Kita hanya disuruh bersabar sedikit untuk menunggu balasan Allah yang abadi selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti, sebelum mereka masuk ke dalamnya, para malaikat menyambut mereka dan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian di dunia, dan inilah sebaik-baik tempat kembali. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.